Tadi Abuya mengatakan tentang tafaqquhu fiddin. Salah satunya adalah dengan cara kita menuntut ilmu agama. Dengan tradisi dan konsep yang telah ada di Indonesia, kita menuntut agama dengan cara pondok pesantren. Apakah di Malaysia juga ada cara menuntut ilmu dengan lebih kondusif lagi atau lebih spesifik kepada agama? Pertanyaannya, apakah di Malaysia juga menerapkan tentang disiplin ilmu agama yang seperti di Indonesia? Seperti itu. Terima kasih. Saya memberikan sedikit gambaran ya. Apakah beda di antara bagaimana agama dilaksanakan dan berjalan di Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, agama itu ataupun sebagai contoh Islam itu sebenarnya di antara pemegang panjinya itu adalah pemerintah. Semenjak dahulu sehingga kini, kalau dikatakan ulama, kalau dikatakan mufti dan semuanya itu, dia akan duduk dan dia akan memberikan terus nasihat kepada umara ataupun kepada pemerintah. Antara pemerintah yang paling besar yang memegang panji ataupun memegang obor Islam itu adalah raja-raja. Sebab di Malaysia sistem kita adalah sistem raja berperlembagaan. Constitutional monarch istilahnya. Raja berperlembagaan dalam arti kata dalam konstitusi Malaysia, raja itu menjadi ketua agama. Dan di sampingnya itu adalah para mufti dan ulama-ulama. Dan semenjak dahulu sehingga kini, semua ulama-ulama dan mufti yang menasihati raja itu, di Malaysia itu lainnya adalah lain Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidah dan juga Imam Asy-Syafi'i. Itu memang asasnya ya. Dan kemudian dia diikuti dengan sistem pendidikan. Melalui pemerintah inilah kemudian tukar kepada sistem kerajaan yang dipilih melalui pemilu, masih lagi meneruskan usaha itu, dan pemilu ataupun pemerintah kemudiannya telah membuat sistem persekolahan di dalam sistem pendidikan. Dan pada tahun 90-an muncullah sekarang ini Perdana Menteri Malaysia namanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim lah ya. Anwar Ibrahim masa waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Dan sewaktu beliau masuk di dalam kerajaan pada ketika itu, beliau mewakili daripada ormas Islam yang besar namanya Angkatan Belia Islam, dan mulalah beliau memperkenalkan beberapa penerapan nilai-nilai Islam istilahnya. Dan kemudian kurikulumnya itu dimasukkan. Itu yang menjadikan anak-anak di sekolah SMA dan kemudiannya di sekolah menengah dasar ya, itu semua perlahan-lahan mula diperkenalkan pakaian bertudung ataupun berjilbab. Dan sehingga hari ini ia akhirnya menjadi culture ataupun menjadi budaya bahwa yang Muslim itu kebanyakannya akan berjilbab kerana sejak daripada SMA ataupun sejak daripada sekolah dasar lagi sudah mula mengenakan jilbab, dan ia memperkenalkan perubahan itu melalui cultural ataupun melalui kebudayaan. Dan kita juga ada tradisi pondok. Tapi tradisi pondok itu terletak di beberapa buah negeri. Antara negerinya adalah negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, negeri Kelantan, negeri Terengganu, dan sebahagiannya di negeri Johor. Sangat kecil di negeri Selangor. Sebab apa? Sebab sebahagian besar negeri-negeri ini sememangnya 100% ataupun 100% adalah orang Islam. Jadi tradisi pondoknya itu lebih kurang juga di sini, di mana masyarakat menyokong dan juga memberikan dokongan terhadap pondok-pondok ini, tetapi akhirnya kerana sistem kerajaan itu yang menjadi dalam konstitusi merupakan ketua kepada Islam, akhirnya perlahan-lahan ia menyerap dalam sistem pendidikan Malaysia. Saya daripada sebuah negeri yang namanya negeri Johor, walaupun saya adalah Menteri Besar Negeri Selangor, tapi saya negerinya sekolahnya di Johor. Dan di Johor itu juga ada sekolah pendidikan rakyat. Dan sekolah pendidikan rakyat itu sistemnya itu sistem persekolahan tetapi mengajarkan agama, di mana siang hari ataupun waktu pagi biasanya bersekolah akademis, sains, matematik begitu, bahasa Melayu, bahasa Inggris.
Dan waktu sorenya belajar agama. Antara kitabnya kitab Matang Al-Badrin, kitab Risalatut Tauhid sebagai contoh. Kami diajar tentang sifat 20, sifat yang mustahil sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan sifat harus. Dan juga penjelasan-penjelasan yang ada dalam Tauhid yang dipanggil sebagai sifat 20 lah, lebih kurang. Yang dipanggil Aqaidul Iman itu. Jadi, itu dalam sistem pendidikan di Malaysia, di mana ada waktu jelas di antara waktu siang dan juga waktu sore, waktu pagi dan waktu sore, ataupun kadang-kadang paginya itu sekolah agama, sorenya sekolah akademik. Disusun oleh pemerintah kebanyakannya, daripada terutamanya di akhir tahun 80-an sehingga sekarang. Nah, di Indonesia beda, di mana komunitas ya, seperti ormas-ormas tertentu, kalau kita bicara di sini Nahdlatul Ulama lah yang ada, nampak jelas. Itu telah terbangun dengan tradisi yang sangat langka dan sangat panjang. Dan telah dan telah duduk dan tinggal di dalam komunitas dan masyarakat. Dan di sana ia melahirkan pendidikan-pendidikan Islami seperti ini, pondok-pondok, pesantren-pesantren yang menyebar. Jumlahnya ribuan ya, Kiai. 22.000 di seluruh Indonesia yang dibangunkan oleh ormas dengan kekuatan rakyat, dengan wang rakyat, dengan wang kiai, dengan barakah kiai. Jadi di Malaysia itu ada campur tangan dan ada tangan pemerintah yang jelas. Ada baiknya. Dia nampak lebih tersusun, nampak lebih kemas, nampak lebih ini. Yang di Indonesia, dia membangun dengan natural. Dia membangun Dia membangun dengan semangat komunitas yang membangunkannya. Mara Kiai pernah sebut dengan saya, kalau ingin membina pondok, yang pentingnya penduduknya atau masyarakatnya yang mendukung. Kalau masyarakatnya tidak mendukung, tidak menjadi. Nah, itu bedanya. Ada baik, ada buruknya. Yang sedikit baiknya di Malaysia itu, sistemnya itu lebih tersusun. Ada silibusnya, menggunakan kaedah modern lah, lebih kurang. Menggunakan kaedah modern lagi, ada silibus A, B, C, D, E dan sebagainya. Tetapi ada apa ruang kekurangannya? Kekurangannya dia agak terlalu skema dan tertutup. Buktinya mudah. Buktinya kalau di Indonesia ini, kalau kita panggil kiai muda, kiai-kiai muda NU sajalah ya. Kalau saya sebut tu Gus Baha, Gus Kausar, Gus Reza, kan? Saya ikut semua itu di YouTube. Itu semua nampak mudanya. Di Malaysia enggak jelas ada. Enggak nampak yang mempunyai kemampuan-kemampuan itu dan juga pandangan-pandangan itu, kerana sistemnya itu sudah tertutup daripada awal sampailah ke pemerintahan dan juga sebagainya. Jadi ada baik, ada buruk, yang pastinya boleh hybrid lah selepas ini.